dengan percuma, artinya dengan gratis ya, tidak ada bayaran untuk dalam tanda petik Allah membesarkan kita gitu. Maka setelah itu apakah manusia mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu? Dan dijawab sendiri oleh Allah, kalla la yaqdima amarah. Tidak, manusia itu tidak banyak yang kufur kepada Allah dan belum melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, manusia banyak yang kufur dan durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian saya juga Teh Tini kemarin sempat bertanya, ini udah off the record ya, tapi maksudnya Teh Tini kemarin setelah setelah selesai pengajian sempat bertanya kepada saya, apakah ayat ini untuk orang orang yang kufur saja ataukah untuk orang yang beriman gitu. Juga untuk orang yang beriman. Kalau di dalam kata yang disebutkan di sini adalah kata kodok atau yaqdi ya. Kalau lama yaqdi ma amarah itu artinya melaksanakan dengan sempurna. Artinya melaksanakan dengan sempurna itu melaksanakan sesuai dengan karunia Allah itu. Contoh beginilah. Hmm, Kalau kita itu kalau kita ada tetangga kita yang mengirimkan kepada kita uh, risoles 10 biji, ya. Kira-kira uh, kapan kita impasnya? Kapan kita impas uh, hutang budinya itu ya kepada tetangga kita itu kapan? Atau bagaimana? Saya buka forumnya ya, boleh menjawab. Setelah Kak. setelah kita ngasih eh, sesuatu gitu ke dia, Ya, minimal yang minimal senilai dengan yang itu. senilai ya. Minimal senilai. Kalau misalkan Risoles 10 ya apa pastel 10 lah gitu ya. Kan gitu atau kalau bisa lebih banyak lagi ya. Jadi artinya kita itu kalau kita mau samakan gitu. Sedangkan bagaimana sekarang dengan nikmat Allah? Bagaimana kita bisa membalas nikmat Allah itu? Apakah kita bisa membalas dengan sempurna, dengan balance gitu loh, dengan keseimbangan kebaikan Allah itu kepada kita? Apakah kita bisa melakukan hal seperti itu? Menurut teteh-teteh dan bapak-bapak dan ibu sekalian bagaimana? Hari ini kita itu sesi ini ya, kita tuh di sekarang itu sesi merenung. Jadi episode kali ini tuh episode merenung. Jadi silahkan sambil kita diskusi ya untuk mempertajam pemahaman kita. Siapa yang mau buka mic bertanya atau komen silahkan saja ya, karena eh, bahasan kita nggak banyak, tapi yang banyak itu adalah perenungannya gitu. Jadi minggu ini apa hari ini sore ini kita akan banyak berdiskusi ya. Jadi apakah kita bisa misalnya membalas Allah misalnya kalau Allah ngasih kita udara dari kita kecil sampai umur berapa misalnya 30 tahun, 40 tahun, 40 tahun dikasih oksigen. Apakah kita bisa membahas dengan sesuai dengan membalas hutang budi Allah untuk masalah oksigen saja? Tidak bisa. Gak bisa ya Terina, Ya, kan kita nggak bisa. juga berapa sih harganya tabung oksigen? Sini ada Bu Dokter nggak? Coba kita lihat di sini ada Bu Dokter nggak? Kalau ada Bu Dokter, saya mau tanya eh, berapa harga tabung oksigen? Oh, belum ada yang gabung Bu Dokternya ya. Baik, berapa harga tabung oksigen? Dulu tuh 350.000 setabung, ya bisa untuk 2 atau 3 hari gitu. Nah, sedangkan tuh selama Hayat di Bandung Badan, berapa miliar yang harus kita bayarkan untuk oksigen saja? Karena kita tabungan kita juga belum tentu ada 1 miliar, ya. Eh, tapi bagaimana kita harus membayarnya kepada Allah gitu. Karena itulah kemudian kita tidak pernah selesai untuk bisa membalas ya kebaikan-kebaikan Allah. Yang beriman pun juga belum tentu tidak bisa menjawab kebaikan-kebaikan Allah itu. Maka sebutkan di sini kalau lama yaqdima amaroh ya. Nah, sekarang tentang kembali tentang kita ini kan sebetulnya banyak diampuninya ya sama Allah, banyak diberikan kemurahan-kemurahan ya sehingga kita itu tidak dihukum dengan kelalaian-kelalaian ataupun kekurangan-kekurangan kita. Contoh saja misalnya
kita ini kan untuk mengetahui bahwa kita tuh melakukan dosa. Saya tanya, apakah em, teteh-teteh pernah merasa, oh iya waktu itu ternyata saya tuh berdosa gitu. Pernah nggak? Maksudnya dulu nggak kerasa kalau itu dosa, tapi sekarang dengan bertambahnya ilmu, jadi, oh saya ternyata salah ya waktu itu gitu. Pernah nggak? Sering, Pernah. Iya, banyak pernahnya. banyak sekali, sering. Pernah ya. Heeh. Apa namanya? Nah itu tuh kenapa kira-kira kita waktu itu nggak tahu? Apakah kalau saya, menurut saya itu kekurangan ilmu. Ya, kekurangan ilmu. Iya, kita kita nggak tahu ilmunya sehingga kita tuh merasa diri kita udah bener gitu. Ya. Ya. Nah, sekarang saya coba sambil diskusi nanti coba di chat coba setelah ini pertanyaan di bawah ini setelah kita belajar Al-Qur'an selama ini apakah perintah Allah yang baru diketahui? Ya, jadi kemudian atau dosa yang baru diketahui. Oh iya, ternyata saya waktu itu salah gitu ya. Ya. Dan apa kita lihat nanti kita bisa diskusi di kolom chat. Oke, selanjutnya kayak misalnya kalau saya terus terang aja, saya itu dulu sejak umur 26 tahun sudah mengajar, mengajar Ikro, ngajar anak-anak, ngajar ada pernah juga mengajar ibu-ibu di Perancis. Ke ibu-ibu ada orang Indonesia, ada juga orang Arab ya. Waktu itu saya mengajar ya, mengajar gitu. Terus kemudian ke Indonesia, ada pernah dipanggil ceramah, dipanggil ceramah kayak agak besar gitu, gitu kan, di auditorium segala macam. Tapi saya kemudian setelah berpuluh tahun kemudian saya baru kemudian merasakan kalau saya itu pernah berbuat salah gitu. Dan saya minta ampun kepada Allah karena saya telah melakukan kesalahan tersebut. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita ingin mendakwahkan agama, yang pertama kali harus didakwakan itu adalah Al-Qur'an yang harus didakwakan. Ya, kalau mau ada tentang kebenaran tuh tunjukkan Al-Qur'an, baru kemudian ada hadisnya, baru kemudian para ulama tafsir, baru kemudian kalau ada tadabur kita baru masuk. Jadi kita tuh masuk di ranking yang paling bawah lah pendapat kita itu. Nah, sedangkan ketika ceramah-ceramah itu justru awalnya waktu itu adalah ingin menyampaikan sesuatu, kemudian ambil ayat Al-Quran, ditempel, ditaruh di situ dan mengatakan ini loh, kita memang harus sabar karena ada hari ini. Nah gitu. Jadi yang diutamakan itu adalah poin kita dulu, baru kemudian Al-Quran dan hadis sebagai pendukung. Dan itu saya meminta ampun kepada Allah karena eh, pastilah ada banyak-banyak kesalahan yang terjadi gitu. Karena mengajukan, pertama aja mengajukan eh, terlebih dahulu pemikiran kita atau pendapat kita, dan kemudian baru Allah dan Rasulnya itu sudah merupakan satu kesalahan tersendiri gitu. Dan kita lihat juga kan kalau di dalam dakwahnya Rasulullah SAW, dakwah Rasul itu juga Rasul apa sih yang didakwahkan, yang diajarkan, apa yang diceramahkan oleh Rasulullah SAW? Quran. Al-Quran. Ditongkrongin oleh para sahabat. Kapan Al-Quran turun? Ayo kita apalin, kemudian ayo kita fahami, ayo kita amalkan kan gitu. Kalau kemudian ada seseorang yang mengatakan kita nggak usahlah paham-paham Al-Quran, yang nggak usah ngapalin, nggak usah paham yang terlalu gimana. Yang penting kita ngamalin. Ya tapi kalau diamalin, tapi kalau kita tidak tahu ya apa yang harus diamalkan dan kita merasa udah tahu, ternyata bahwa apa yang oleh Allah prioritaskan itu apa, itu orang menjadi eh, terbawa oleh zonnya sendiri gitu. Ya, oke. Baik, ini ada, tolong difikirkan nanti di chat ya. Apakah setelah belajar keluaran itu ada perintah Allah yang baru diketahui? Ya. Eh, kalau kemarin saya ngajar juga, saya mengajar di kelas Al-Baqarah ya. Dalam mengajar 1 sampai sekarang baru sampai 7. Nah, di situ ada kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Nah, ini ayat ini ada seorang yang menghafal dengan saya mengatakan, eh, ini artinya
Ibu, ini artinya kriteria orang beriman kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, ya. Alladzina yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Jadi orang yang bertakwa, ya. Yang bertakwa itu seperti apa? Intinya adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kepada apa-apa yang dia punyai, ya, dia nafkahkan di jalan Allah gitu. Dia sempat terhenyak, dia bilang bagaimana dalam Al-Baqarah di awal-awal Al-Baqarah, artinya sesuatu yang biasanya yang awal itu kan penting gitu ya. Kemudian ciri-ciri orang bertakwa salah satunya itu adalah, ya, eh, orang yang mensedekahkan hartanya, itu menafkahkan hartanya. Nah, ini wah, padahal kalau misalnya diajarkan yang diajarkan selama ini itu adalah nafkah apa bersedekah itu nomor sekian gitu. Ya bukan sesuatu yang paling penting, tapi kenapa di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang awal-awal 5 ayat terakhir itu mengatakan bahwa salah satu tanda orang yang bertakwa itu adalah apabila dia mimma razaqnahum yunfikun. Jadi dia akhirnya berpikir ulang gitu. Kan orang kan begini, prioritas apa? Prioritas sholat, ya, puasa, berpuasa kan. Terus kemudian ya lain-lain, sedekah itu nomor sekian gitu loh. Nah, ternyata sedekah itu adalah satu poin yang sangat penting gitu untuk menjadikan kita kategori orang yang bertakwa. Ya, jadi ini maksud saya. Jadi setelah itu kan otomatis dengan kesadaran seperti itu maka dia akan lebih banyak, insya Allah lebih banyak untuk prioritas juga ke sedekah gitu. Nah, itu maksud saya contohnya seperti itu. Nah, saya ingin tahu dari ibu-ibu yang ada di sini selama kita belajar Al-Quran ini, apakah sesuatu yang baru diketahui dan kemudian oh ternyata harusnya nggak begini gitu, ya. Tolong ya Teh Rina juga nanti tulis di kolom, Teh Tini siapa aja boleh tulis. Nah, kita evaluasi bersama, kita diskusi bersama. Baik, lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk pada ayat ke-24. Nah, 24, fal yang zuril insanu ila to'ami, ya. Jadi dari ayat 24 sampai nanti 32 itu 30 31 itu adalah kita diminta Allah untuk memperhatikan sesuatu yang sangat sehari-hari, yang setiap hari kita lakukan dan yang sangat kita sukai, yaitu makan, ya. Makan, memperhatikan apa yang kita makan. Cing, coba kita makan sehari berapa kali? Kita makan sehari berapa kali? Ini tiga. 3 kali. 3 kali, yang gede. Kalau yang cemur-cemur? Yang Sebelah. seblak, yang seblak, yang cireng, ya, yang Ya, batagor itu kan masuk juga. Jadi banyak sebetulnya yang kita makan, ya. Kita makannya bisa lebih dari, kalau orang Indonesia tuh lebih dari 3 kali. Kalau orang Barat makannya 3 kali itu maksimal, ya. Mereka nggak kenal cemil menyemil, nah, kan bagus itu ya. Ya, kalau di Indonesia nih cemil menyemil, apalagi di Bandung ya banyak makanan yang enak-enak. Oke. Jadi itu makan adalah sesuatu yang sangat kita sukai dan sangat sehari-hari, dan kita tiap hari bergelut dengan masalah makanan gitu. Bukan bergelut sih maksudnya. Kita senang aja kalau ada makanan tuh rasanya mungkin tenang gitu ya. Kalau udah masak rasanya oke, udah nggak, anak-anak aman, suami aman kan gitu kan. Ya. Kemudian tapi di sini Allah ingin kita bertadabur. Bertadabur. Fal yang duril insanu, hendaklah apakah manusia melihat, ya, ila to'ami, kepada makanannya, ya. Kata yang zuri itu ya, itu fi'il mudhari dan dia itu artinya melihat, ya. Nadoro itu artinya melihat, ya. Tapi melihatnya itu dengan perhatian, ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya mungkin bukan melihat sih, memperhatikan, ya. Ya kalau melihat kan sekilas bisa sekilas, tapi kalau yang zuri itu artinya melihat dengan memperhatikan, ya. Di dalam tafsir dikatakan
kata yang duru ini bisa artinya melihat dengan mata kepala, jadi melihat dengan mata, atau melihat dengan mata hati, yaitu dengan merenung atau berpikir. Ya, jadi dalam tafsir Al-Misbah disebutkan, ya, ya, jadi hubungannya dengan yang sebelumnya, setelah ayat-ayat yang lalu menguraikan perjalanan hidup manusia sejak nutfah sampai dia meninggal, akhirnya dibangkitkan kembali, ya, dan kemudian Allah menegaskan bahwa manusia itu belum menyelesaikan tugasnya sebagai seorang hamba. Kini Allah menguraikan, menyampaikan satu anugerah yang sangat dekat dengan kita, yang tiap hari kita rasakan, yaitu tentang pangan, tentang apa-apa yang dimakan oleh kita. Ya. Dan disebutkan dalam tafsir Al-Misbah bahwa hubungan antara ayat 23 dengan 24 adalah bahwa untuk tadi untuk manusia bisa melaksanakan tugas-tugasnya kepada Allah itu manusia kan perlu pangan, ya, untuk perlu makan, untuk yang merupakan dorongan untuk menyempurnakan tugasnya itu. Ya kalau misalkan sholat misalnya, sholat, ya kalau misalkan lemes juga nggak bisa berdiri, ya kan. Kalau mau jihad fisabilillah, kalau nggak kuat, nggak makan, ya mungkin apa namanya banyak yang kurang tenaga lah gitu. Jadi intinya makan itu sesuatu yang memang sangat diperlukan oleh raga kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita di dunia ini. Maka Allah berfirman dalam ayat ini, kalau manusia tidak melaksanakan tugasnya ya secara sempurna, hendaklah manusia itu melihat ke makanannya, melihat kepada apa yang dia makan, memperhatikannya, merenungkannya, ya, dan proses yang dilalui oleh makanan itu sehingga siap dimakan di depan meja kita. Ya, sekarang saya mau tanya nih, ya jujur dah, jujur. Kalau kita ngelihat batagor, yang ada di kepala kita apa? Kelezatan. Iya, Kelezatannya, pengen cepet-cepet gitu dimakan makan ya, cepet. cepet gitu kan. Iya, Teh ini kalau kalau mau bicara harus dibuka mic-nya, nggak kedengaran Teh ini. Hanya saya yang mendengar dia. Kalau misalnya ada makanan apa sih Tata di sini yang bikin ngiler apa sih? Nak liwet ya, liwet, nasi liwet, kemudian pakai sambel, ya kan? Sambal dadak, terus kemudian ada ikan asin, ada ayam panggang, ya kan? Ada apa lagi Teh Rina? Ada lalap sambel Ada gitu. lalap, asin, sambal. Heeh, heeh. Nah, ketika melihat itu ngariung gitu, yang terlihat yang kita pikirkan itu apa? Cepat-cepat makan Cepet kan? makan, iya. Udah gak tahan tuh, cepet-cepet Iya, makan gitu kan? Cepet-cepet makan. Nah, kemudian setelahnya, untung-untung kalau alhamdulillah gitu. Tapi pernah nggak kita lupa nggak alhamdulillah? iya pernah. Pernah. Kalau Pernah. udah saking kekenyangan terus kemudian sibuk ini sibuk itu lupa alhamdulillah. Iya, Ya. Padahal juga Allah mengatakan dalam sebuah hadis, apabila seseorang itu mengucapkan alhamdulillah, ya, atas karunia yang Allah berikan kepada dia, maka Allah akan memberikan karunia-Nya yang lebih besar dari apa yang dia alhamdulillahin tadi. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau seseorang mendapat karunia Allah, makan enak, ngariung bersama saudara segala macam. Kemudian di akhirnya dia mengatakan alhamdulillah, maka Allah menyediakan pahala yang lebih, makanan yang lebih enak, pahala yang lebih besar, ya, tempat yang lebih nyaman nanti di surga atas perkataan alhamdulillah itu, dan itu kondisinya jauh lebih baik daripada ketika dia makan dan ngariung bersama keluarga itu, ya. Demikian baiknya Allah. Demikian baiknya Allah. Padahal dalam ayat ini dikatakan fal yanduril insanu ila to'ami. Ketika kita makan itu kita kan lupa Allah sih, kalau saya lupa sama Allah. Ketika kita makan itu lupa, kita ingatnya sama wah, pengen ayam panggang, pengen pepes, pengen ikan asin, pengen wah, semangat gitu. Pasti kita lupa lah, ya gitu. Apalagi kalau ada saudara, ya lupa. Ya. Tapi kemudian Allah mengatakan ya kalau lupa ya paling enggak
setelah selesai ini ya lihatlah, renungkanlah gitu. Jangan 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 lalai dengan apa-apa karunia yang Allah berikan kepada kita yang berupa nikmat makanan itu, ya. Kemudian, nah caranya bagaimana untuk bisa merenungkan tentang kebesaran ya daripada nikmat Allah yang bernama makanan itu. Maka Allah mengingatkan dalam ayat selanjutnya, ya, dalam ayat selanjutnya diingatkan eh anna sobabenal ma'asobba, ya. Semua itu kenikmatan makanan-makanan yang enak-enak itu, ya, entah itu pizza, entah itu nasi tumpeng, apa itu apa Rujak, nasi apa rujak rujak. rujak ya, atau itu rujak, atau itu nasi Padang ya, atau wah makanan yang Nusantara kita kan makanannya macam-macam ya. Ada lemang ya, ada yang makanan dibakar di dalam bambu ya. Teh ini itu saya pernah makan ikan yang dibakar di dalam bambu. Jadi ikannya dimasukin ke bambu yang besar kemudian dibakar. Aduh enak banget itu. Ya. Ada juga eh, kambing kambing yang kambing di Arab itu kambing ditutup oleh styrofoam, dimasukkan ke pasir yang panas. Ya ditanam kemudian di atasnya itu dibakar dan itu menjadi makanan yang sangat lezat. Ya. Tapi semua itu asal mulanya dari mana? Loh Mbak, emang kambing mulai dari air? Iya, kambing mulainya dari air. Kenapa kambing mulanya dari air? Karena kambing makannya apa? Kambing Rumput, makanannya apa? Rumput. Rumput dari mana? rumput di atas tanah. Rumput di atas tanah. Kenapa tumbuh rumput? Ya ada air hujan. Nah, eta ya. Anna soba benal ma asobba dimulai dengan air dan sungguh Allah kami. Allah mengatakan kami. Inna sesungguhnya kami ya yang mencurahkan air itu menurunkan hujan itu ya dan hujannya itu mencurahkan yang Allah curahkan itu adalah air H2O, air yang memberikan kesuburan, air yang menimbulkan makanan, yang air ini menimbulkan apa namanya makanan-makanan untuk kita dan bukan yang lain-lain yang hujannya ya. Kalau hujannya yang lain-lain kan bisa misalkan hujannya air air asin, air samudra gitu kan kita juga ya mati semua ya di muka bumi. Baik, anna soba minal ma'a sobba. Kemudian Allah mencurahkan air itu dengan sobba ya dengan hujan yang sederas-derasnya. Jadi Allah itu hujan itu adalah karunia ya karunia karena dengan hujan itu kemudian maka air tanah itu menjadi lembek ya. Dengan hujan yang banyak, tanah menjadi lembek. Jadi kalau hujannya enggak deras, selanjutnya Teh Inai, kalau tanahnya tidak hujannya tidak banyak, maka tanahnya itu tidak akan semuanya tergurui hujan, maka ya tidak akan tumbuh ya tanaman yang hanya tanaman tertentu yang tumbuh, tapi tidak semua tanaman bisa tumbuh. Ya. Kemudian dengan adanya air itu, maka tanah itu menjadi hidup. Tanahnya menjadi hidup, kemudian dia akan merekah dan dia akan mengeluarkan nutrisi-nutrisinya ya dengan tanah itu dengan air hujan itu keluarlah nutrisi dan dia siap untuk memberikan kehidupan bagi tanaman biji-bijian ya. Selanjutnya kita lihat summa kenal ardo syaqqa, maka kemudian kami belah bumi itu dengan sebaik-baiknya ya, dengan pembelahan yang sebaik-baiknya ya. Summa kenal ardo syaqqa, jadi setelah hujan yang turun itu kemudian kami belah bumi itu. Dia akan merekah dan akan kemudian menjadi gembur dan kemudian akar-akar tumbuhan itu mulai hidup. Ya. Ini saya tadi belum sempat menuliskan beberapa tafsir. Ini tafsirnya Al-Misbah. Tapi kalau dari tafsirnya eh, yang dari Arab tuh ya, dari Mesir tuh, Masya Allah. Nah, beliau tuh mengatakan bahwa
proses summa syaqqa kenal ardo syaqqa itu bukan instan. Maksudnya gini, dahulu tanah bumi ini adalah bola api. Setelah bola api, kemudian dia berputar, ya lama-lama memadat. Ya, setelah memadat, putar lagi ratusan ribu tahun, kemudian dia akan menjadi lava, dia akan menjadi tanah yang panas. Muter lagi ratusan ribu tahun, maka kemudian dia akan menjadi dingin. Muter lagi dan dingin itu masih masih berupa seperti karang-karang gitu ya, kan kan dari yang panas itu. Muter lagi ratusan tahun, barulah kemudian dia menjadi ada hujan yang turun, makin lama makin gembur, makin lama makin lunak, kemudian dia juga akan terjadi syakko al ardo syakko, maka dari karang-karang itu ya tanah-tanah yang keras gitu membatu itu dengan adanya hujan makin lembut ratusan ratusan juta tahun ya itu akan lembut dan kemudian akan menjadi tanah dulunya itu karang. Dulunya tuh panas, sekarang kemudian jadi tanah. Dan saat itulah kemudian tanaman-tanaman itu bisa mulai hidup. Jadi menurut beliau summa syaknal ardo syakko itu adalah dalam kurun waktu yang sangat lama. Ya, jadi kalau nanti diizinkan kalau ke luar negeri ya, kalau entah di Arab Saudi atau juga ke luar negeri. Kalau saya sering dulu tuh melihat di Perancis ya, di Eropa itu tidak seperti di Indonesia yang setiap saat bisa menanam ya. Kapan saja bisa nanam, masuk musim panas juga bisa menanam asal disiram gitu kan. Kalau di sana tidak. Di sana itu ternyata tanahnya beda beda dengan tanah kita. Di sana itu tanahnya seperti pasir gitu loh, karena benuanya itu benua tua. Kalau kita benuanya itu benua muda, jadi gembur gitu. Kalau di sana tuh benuanya benua tua, jadi gunung-gunungnya pun bukan gunung yang hijau yang banyak tanamannya, tapi yang di sana itu adalah gunung-gunung karang. Sehingga tanahnya itu juga seperti pasir, ya. Sehingga kalau mau mau menanam juga harus beli 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 humus, beli kompos lah gitu. Kemudian dicampur dengan tanah-tanah yang ada di mereka baru bisa menanam. Tidak seperti kita di mana aja kita colokin itu ya apa namanya batang singkong juga akan tumbuh menjadi pohon singkong yang subur ya asalkan ada air ya. Gitu. Jadi itu tentang summa syaqaqnal ardo syaqqaq. Kemudian setelahnya fa'ambatna fiha habba. Maka setelah itu kami akan menumbuhkan setelah tanahnya itu gembur, kemudian kami akan menumbuhkan kepadanya habba, biji-bijian ya. Biji-bijian itu adalah yang kenapa disebutkan biji-bijian yang pertama karena biji-bijian adalah bahan makanan yang kita makan makan oleh manusia dengan jumlah besar. Kayak kita di Indonesia kita makan apa? Yang berupa biji, Ah, ah, beras, Beras, kita itu makan biji apa? bukan? Beras. Iya, nasi. biji itu Beras ya. ketan, Ini kan tadi ya beras ketan ya kan. Ada ada suuk-suuk juga ya. suuk masuk biji. Heeh. Kacang-kacang. Kacang-kacangan ya. Tapi kita lihat nanti kita lihat juga bahwa meskipun namanya sama habban biji tapi kandungannya berbeda. Ada yang kandungannya biji beras saja kandungannya banyak karbohidrat. Tapi kalau biji kacang itu kandungannya adalah protein gitu. Jadi beda-beda. Tapi di sini disebutkan yang pertama kali yang tumbuh itu adalah fa'ambatna fiha habba karena sebagian besar manusia itu makannya dari biji-bijian. Kalau kita tuh nasi ya beras, kalau di Eropa kan roti. Roti itu dari apa? Dari pohon gandum. Pohon gandum itu ada mirip-miripnya loh sama sama ada mirip gitu apa namanya fisiknya itu daunnya beda tapi ininya tuh apa kalau sepintas gitu mirip dengan Bulir ya. dengan bulirnya itu mirip gitu ya. Ya. Jadi apa dan kemudian ini Allah sebutkan pertama adalah biji karena biji itu adalah yang paling banyak dimakan oleh manusia. Baru nanti setelahnya itu ada sayuran, nanti disebutkan seterusnya ya. Jadi kemudian di sini kalau dalam tafsir disebutkan bahwa apa namanya Ibnu Katsir mengatakan bahwa
dari air yang turun tadi, maka ada ada banyak berkah dan itu akan meretakkan tanah, kemudian mengemburkan tanah, menumbuhkan biji-bijian untuk manusia dan hewan, dan juga nanti kami akan tumbuhkan pula sayur-sayuran yang bisa dimakan mentah. Dan kami tumbuhkan juga taman-taman dan kebun-kebun yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan yang beraneka ragam rasa dan baunya. Yang ada kalanya semua itu dapat dijumpai dalam satu kawasan tanah. Nah, ini saya dulu pertama kali membaca Ibnu Katsir ini saya juga baru terperangah saya itu. Artinya gini, air, airnya sama, ya, ya. Misalnya kita aja di Geger Kalong aja, ya, di Geger Kalong. Airnya turunnya sama, ya. Tanahnya sama nggak kira-kira kalau di Geger Kalong? Sama lah, relatif sama, ya. Dibanding misalkan kalau di Geger Kalong sama di Bekasi, ya beda, ya. Kalau di atau di Jakarta itu tanahnya ada yang merah gitu. Tapi nggak, ini sama. Tapi kemudian ketika tumbuh pohon-pohonan, pohon berbagai macam pohon ya. Di dalam satu area tanah itu bisa tumbuh macam-macam, tergantung bijinya aja. Jadi biji itu magic kalau menurut saya. Kalau di situ ada ada biji kacang, tumbuhnya kacang. Kalau tumbuh biji ada mangga, tumbuhnya mangga gitu. Kalau ada biji tomat, tumbuh tomat. Kalau ada biji cabai, tumbuh cabai. Dan itu ada informasinya, ada hanya di biji-biji yang kecil itu gitu. Dan yang lucu lagi kan airnya sama, tapi kemudian kalau yang biji apa kacang hijau dia cuman segini ya. Jadi kedelai. Jadi keledai apa kedelai ya. Jadi cuma segini. Nanti ada juga yang kemudian pohon mangga akan tumbuh menjadi sampai 5 sampai 7 meter, ya kan. Kemudian ada pohon cabe sampai 1 meter, ya 1-2 meter tuh udah gede banget pohon cabe. Biasanya pohon cabe itu sampai cuman 1 meteran ya. Tapi saya pernah coba apa namanya ngasih pupuk gitu ya ke pohon cabe saya tuh sampai 2 meter ya tingginya. Tinggi sampai susah itu jadi bisa gitu. Ya jadi artinya yang buat saya coba kita renungkan bersama-sama itu aneh nggak sih gitu. Maksudnya em, airnya sama, tanahnya sama, tapi yang tumbuh teh macam-macam gitu. Beda-beda gitu. Nanti juga rasanya beda gitu kan. Kayak misalnya tumbuh misalkan singkong aja, singkong sama ubi sama nggak rasanya? Beda. Beda kan? Ada ada mangga sama pepaya. Beda rasanya. Ya, jadi ini Mangga artinya dengan mangga aja beda-beda. iya betul. Mangga dengan waduh macamnya banyak banyak macamnya. Rambutan juga banyak di Indonesia ini macam-macamnya. Nah, itulah disitulah kita di falyanzuril insanu mimma ila falyanzuril insanu ila to'amih. Hendaklah manusia itu melihat kepada apa yang dia makan. Juga jangan sekedar cuman blung 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 masuk aja gitu. Tapi coba sekali-kali pikirkan tentang kebesaran yang Allah yang ada di dalam makanan itu, ya. Nah, di dalam surat Ar-Ra'd juga disebutkan di sini. Sebetulnya di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Jadi ada kebun anggur berdampingan dengan tanam-tanaman yang lain, kemudian berdampingan dengan pohon kurma, ya. Kemudian pohon-pohonnya itu ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang, ya. Tapi mereka itu disiram dengan air yang sama, ya. Dan kami melebihkan sebagian tanaman atas sebagian yang lain, ya. Ada yang ada yang kacang almond yang harganya mahal, tapi juga ada misalnya kacang kedelai yang harganya jauh lebih murah gitu dan rasanya juga berbeda. Dan itu ada kelebihan memang satu dengan yang lain dan itu sesungguhnya pada yang demikian itu inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya apa yang kita lihat dari makanan kita itu ada tanda-tanda kebesaran Allah gitu. Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Kalau yang nggak mau berpikir, iya nggak dapat tanda-tandanya. Nah ini lucu juga sistemnya Allah tuh lucu. Videonya sama nih. Jadi video di depan kita kan ada video kehidupan, ada hujan, sekarang lagi hujan tuh. Ada hujan, ada tanaman tumbuh, ada pohon sirsak, ada pohon rambutan, ada pohon mangga. Filmnya sama,
Tapi kalau orang yang memakai akal pikirannya, maka kaum yang berpikir ya atau liqaumi yaqilun, maka orang berpikir maka dia akan sampai pada kebesaran Allah. Tapi film yang sama juga ditayangkan kepada orang-orang yang tidak mau berpikir, maka ya dia tidak mendapatkan kebesaran dari Allah. Yang ada itu hanya enaknya makan aja gitu, tanpa pernah bisa merasakan kebesaran dari kebesaran Allah dan kebaikan Allah dan apa yang Dia berikan kepada kita gitu kan. Ya. Kan ada juga yang berkata, emang Allah ngasih kita Mbak, kan kita kan yang ini, kitanya kan yang beli, kitanya yang kerja cari uang dan kita beli. Gitu. Yang kita bayar itu adalah ongkos membesarkannya, ongkos transportasinya. Kita tuh membayar tukang sayurnya yang membawakan dari pasar ke rumah kita, kan gitu. Tapi tanaman itu teh gratis dari Allah. Kenapa saya bilang gratis? Ya karena misalnya coba lihat tuh di gambar ini ada pohon ada tomat nih ya. Dalam satu buah tomat misalnya katakanlah ada 100 biji ya. Ada 100 biji, kalau ditanam 100 biji itu dan dirawat ya. Rawatnya pakai apa? Ngerawatnya pakai apa? Pakai tanah, pakai air, ya kan? Yang ngasih air sama tanahnya siapa? Allah, Ya iya ya Allah, makanya gratis itu kita dapat gitu. Kita Allah cuma lagi, Allah lagi ya. ya Allah lagi tadi ini. Karena apa namanya airnya juga gratisan dari langit, ya kan? Ah, enggak Mbak, saya mah harus ngambil air dari sungai. Lah iya, sungai itu kan dari mana? Dari langit turun ke sungai kita dapat kan gitu. Jadi saya ada masa di mana saya tuh sangat suka menanam ya. Sekarang mungkin karena fokusnya ke yang lain ya. Tapi dengan menanam itu saya menjadi sangat terkagum-kagum karena demikian pemurahnya Allah. Dari satu buah tomat bisa jadi 100 pohon tomat. Dari satu pohon tomat bisa jadi buahnya bisa 300 tomat. Berarti dari satu tomat bisa beranak berapa tuh? 100 kali 300. Berapa tuh? Dari satu tomat bisa tumbuh menjadi 100 kali 300 berapa sih? 3 juta. Berapa teh? 100 kali 300, Mm-mm. 30.000. 100 kali 30, 300. 30 30 ribu. ribu. 30.000 ya. Jadi dari bayangan dari satu pohon tomat bisa jadi 30.000. Nah sekarang kalau dari satu pohon mangga, katakanlah sama 30.000, tapi mangga itu dipanen berapa kali selama hidupnya? Bisa 20 tahun tuh pohon mangga tuh. Setiap tahun berbuah, ada yang kadang-kadang 2 kali, ada yang sekali gitu. Jadi betapa pemurahnya Allah dari satu bibit, dari satu buah mangga itu kalau ditaruh di tanah, dipelihara oleh manusia, ditaruh tanah, dikasih air, maka dia akan tumbuh menjadi banyak sekali pohon mangga dan itu bahkan bisa menjadi penghasilan daripada orang tersebut. Ya, saya ingat dulu saya di rumah saya itu ada 8 pohon mangga dan ibu saya kalau bayar apa pajak itu pajak tanah dan bangunan itu menunggu dulu itu apa berbuah. Kalau udah berbuah pohon mangganya ada yang dijual sama ibu saya sebagiannya dan kemudian dipakai untuk bayar pajak. Jadi kebayang nggak sih dari Allah tuh memang ini yang harus kita pikirkan tuh seperti itu. Jadi kita masuk lebih dalam dari lagi detail hakikatnya itu sebetulnya kita itu siapa sih yang ngasih makan gitu. Jangan sekali-kali percaya kepada mengatakan bahwa yang ngasih makan saya itu adalah saya sendiri atau yang ngasih makan keluarga saya itu adalah saya sendiri gitu. Itu bisa kufur kalau seseorang kufur. Kufur itu apa? Terhijab, tidak melihat bahwa Allah lah sebetulnya pada hakikatnya yang memberikan kepada kita rezeki berupa makanan itu. Oke, selanjutnya ayat selanjutnya wa inaba wa qotbah dan setelah itu dari air itu dan air dan bumi itu keluarlah ya anggur dan juga qotbah. Qotbah itu adalah sayur-sayuran menurut tafsir ulama. Selanjutnya Teh Ina.
Jadi anggur ya, ada sesuatu buah-buahan, salah satu macam dari buah-buahan yang sangat enak ya, itu adalah anggur. Maka di sini sebutnya adalah anggur karena kalau yang dibilang kesemek gitu nggak semua orang ngerti ya. Kesemek teh naon, kurang terkenal ya, dan di Indonesia juga nggak semua orang tahu apa itu kesemek. Kesemek tuh buah yang kayak apel, kuning warnanya dan ada bedaknya banyak itu, kalau saya bilang bahasa Jawanya tuh kesemek gitu. Dan tapi Allah ngasih di sini permisalannya adalah yang enak dan sangat juicy, manis, dan apa namanya dikenal oleh semua orang, yaitu Hainaban, yaitu anggur, dan kemudian Kotban. Nah, Kotban ini eh, kalau menjadi juga satu satu banyak penafsiran ya tentang Kotban. Kotban itu apa gitu? Kalau anggur kan dimakan oleh manusia. Kalau kotban apa ya? Kotban ini adalah, nah kita lihat ya, ada yang penafsiran Ibnu Abbas, Qatada, Ad-Dahak, ya, As-Saudi, Al-Hasan Asbasi, Al-Hasan Asbasi mengatakan bahwa itu adalah makanan ternak, sesuatu yang dimakan oleh ternak, ya, yang dimakan mentah oleh ternak. Nah, jadi Mbak, kenapa banyak sekali sih eh, para penafsir untuk menafsirkan kata kotban gitu loh. Ya karena kadang-kadang di dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang dipakai di zaman dahulu dan di zaman Rasulullah SAW tidak dipakai lagi. Karena itulah kemudian para ahli tafsir eh, berbeda pendapat tentang apa itu kotban gitu. Sama nanti kita lihat juga dalam ayat ayat selanjutnya itu abba ya. Selanjutnya itu belum ini kita lihat Teh yang coba skip aja ke ayat 30, bukan, ke ayat 31 ya. 31 itu wa fakihatau wa abba. Wa fakihah selanjutnya, fakihah itu adalah buah-buahan ya. Kemudian abba ya. Nah, abba ini dalam Ibnu Katsir tuh penjelasannya banyak yang menafsirkannya berbeda-beda. Kan kadang-kadang kita berpikir, loh apa sih, kenapa sih kok beda gitu kan? Ya karena kita nggak ngerti bahasa Arab aja. Tapi sebetulnya ada kata-kata yang dipakai di dalam Al-Quran itu yang dulunya, yang dari bahasa dulu, yang kemudian ketika di zaman Rasulullah, kata-kata itu tidak dipakai lagi. Ya, jadi kemudian akhirnya berdebat, oh itu apa ya? Kayak misalnya ini loh, kalau sekarang aja misalnya kayak bilang kesemek aja, nggak semua orang ngerti gitu. Bahasa Sunda ada yang tahu kata kesemek? Buah kesemek itu apa bahasa Sundanya? Kesemek sama. Oh sama kesemek. Oh ya ya. Berarti sementara sama gitu. Tapi di tempat lain mungkin jadi perdebatan apa tuh kesemek gitu kan. Nah, samalah di dalam tafsir ini juga kata aban itu kalau kalau aban itu Ibnu Abbas mengatakan eh, artinya tumbuhan yang hanya dimakan oleh binatang ternak dan tidak dimakan oleh manusia. Ya, tadi mirip dengan yang tadi kan, ya, kotban tadi. Atau juga bisa jadi berartinya rumputan yang dimakan ternak. Ya, kalau Mujahid mengatakan itu rumputan. Kalau dari Al-Qatadah Hasan Al-Basri mengatakan apa? Sesuatu makanan yang bisa dimakan oleh manusia tapi juga bisa dimakan oleh hewan ya. Kemudian dari Atta disebutkan segala sesuatu yang tumbuh di permukaan tanah disebut al-ab atau tumbuh-tumbuhan. Ada hak mengatakan eh, segala sesuatu yang ditumbuhkan oleh bumi selain, jangan kemana-mana dulu teh, selain buah-buahan ya. Jadi sesuatu yang antara rumput, semak-semak, pokoknya tidak jadi buah. Nah itu disebut dengan al-ab ya. Ibnu Abbas mengatakan adalah tumbuhan yang dimakan oleh hewan dan tidak dimakan oleh manusia. Nah kemudian ini kan ada perdebatan sedikit ya, apakah itu al-abba ya. Itu kalau dari eh, Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab tidak mau menafsirkan itu. Dia bilang kalau tidak tahu ya saya nggak tahu gitu kan. Kita serahkan aja kepada yang nanti, yang siapa yang mungkin tahu, atau kita serahkan pada waktu di mana nanti ada waktu, di mana orang sudah bisa memahami apa itu sesuatu, apakah abba itu. Jadi di sini artinya kita
dalam itu ada di dalam tafsirnya Al-Misbah. Artinya untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita memang tidak selalunya harus mengerti semuanya. Kalau kita memang nggak tahu, ya nggak tahu gitu kan. Memang itu salah satu adab kita dalam menghadapi ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita tidak tahu, ya kita tidak tahu karena keluasan ilmu Allah itu jauh daripada apa yang bisa kita pahami. Oke, selanjutnya balik lagi Teh. Tadi kita mundur lagi ke belakang ya. Eh, Ya, sampai wa zaituna wa nakhla ya. Wa inaba wa qotba wa zaituna wa nakhla ya. Dan kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita tentang tanaman-tanaman yang keren, yang superfood ya. Setelah tadi biji-bijian ya, kemudian tadi buah anggur, kemudian makanan ternak ya, rumput-rumputan. Kemudian Allah mengingatkan kita tentang super super superfood, yaitu di sini salah satunya adalah buah zaitun dan pohon kurma ya, di mana buah zaitun itu bentuknya itu kayak apa ya, kayak pohon tingginya 2 meteran gitu ya, 2 meter 3 meter paling tinggi, kayak pohon Jeruk jambu, nggak? iya pohon jambu, pohon jeruk, heeh. Pohon pohon jambu, pohon jeruk lah, tapi maksudnya dia 1 meter pun ya setinggi kita 2 meter dia udah berbuah, sudah berbuah. Tapi nanti lama-lama dia bisa bisa meninggi. Tapi dia bukan seperti pohon, dia bukan seperti kelapa atau bukan juga seperti mangga gitu loh. Nah, zaitun itu eh, pohonnya nggak indah ya, pohonnya sayang saya nggak ada pohonnya. Pohonnya itu nggak indah-indah banget. Jadi biasa-biasa aja gitu pohonnya itu. Dan apa namanya, buahnya itu ada yang kalau masak warnanya tadi di gambar yang tadi ada nggak sih, nggak Teh, yang sebelumnya Teh, coba lihat. Nah, ini pohonnya ini kan hijau ya buahnya, tapi ada juga yang sudah matang itu warnanya nanti jadi ungu ungu gelap agak kehitaman gitu kan. Nah, kemudian cara nanti cara di pohonnya kayak gini nih ya, daunnya kayak daunnya kayak daun urang-aring gitu ya. Terus pohonnya juga nggak tinggi banget, sedang aja. Nah itu kalau misalkan mau panen itu di bawahnya caranya gini, di bawahnya ditaruh kayak kain gitu ya, di di pohonnya itu di kain. Terus kemudian pohonnya itu digoyang ya, digoyang. Kadang-kadang ada yang naik ke atas gitu kan, naik ke atas tuh digoyang itu ranting-rantingnya, kemudian turun ke bawah. Nah cara memanennya seperti itu ya, jadi nggak diambil-ambil satu-satu, nggak, tapi untuk memastikan bahwa yang memang diambil itu adalah yang masak, sudah saatnya itu digoyang-goyang gitu. Nah, buah zaitun ini kan memang buah yang sangat diberkahi ya. Dia bisa untuk makan ya, bisa juga diambil minyaknya. Kalau kita kebanyakan kita taunya tuh minyak zaitun aja kan. Dan itu minyak zaitun tuh mengandung banyak sekali manfaat buat luar dalam tubuh kita untuk kesehatan, termasuk lemak baik ya, masuk ke dalam tubuh kita, menyehatkan kolesterol, menurunkan kadar kolesterol yang jahat, untuk kulit kita, untuk kecantikan juga bisa gitu. Dan minyak zaitun itu, dan zaitun itu juga kalau di luar sana, di luar negeri itu suka ada buahnya, dijual buahnya ya. Ada yang sudah pernah makan buah zaitun atau yang belum pernah? Yang belum pernah udah ada belum? Teteh. Semuanya udah ya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Belum. Jadi buah buah zaitun itu kalau saya bilang mah mirip kayak rasanya tuh nggak enak-enak banget Teh Rina. Jadi kayak pete ya. Maksud tapi nggak berbau, ya nggak berbau pete. Tapi kita tuh kan suka makan pete, tapi sebetulnya pete itu kan nggak enak gitu. Bener nggak sih? Jengkol. Apakah jengkol enak? Menurut saya sih nggak Tapi enak. meningkatkan selera gitu ya. Iya, tapi meningkatkan selera itu juga kan udah dikasih sambal, di apa kan gitu kan, rendang jengkol kayak. Tapi jengkol itu sendiri kan nggak enak. Pete itu juga ya maksudnya gini, nggak enak. Mungkin enak buat orang-orang yang sudah mengenalnya, tapi buat orang awam itu nggak enak. Kalau misalnya kita lihat eh, anggur aja, semua orang pasti setuju anggur tuh enak, ya kan? Kalau ada apel, apel yang manis, semua orang setuju, apel enak gitu. Tapi
Kalau zaitun tuh enggak. Saya butuh 1 tahun loh untuk bisa menikmati zaitun. Waktu saya di Perancis dulu, sering tuh di hidangan-hidangan tuh ada zaitun biasanya, tapi sudah di apa ya, sudah di kayak dicuka gitu, jadi dibikin bikin cuka di kayak asinan gitu. Itu sering sekali dihidangkan, hampir tiap hari ada, dan awal-awal saya tuh masih ini ya, blow on, nggak ngerti kalau itu zaitun tuh. Jadi suka saya singkirin gitu. Rasanya gini sih gini. Setelah tahu lah saya coba, saya harus bisa menikmati ini zaitun gitu. Rasanya nggak enak-enak banget. Beneran. Kalau orang Jawa bilangnya pengar ya, apa nyegrak gitu rasanya itu. Makanya harus diproses. Dia nggak bisa dimakan. Ya itu seperti jengkol lah. Kalau jengkol kan nggak bisa dimakan langsung, harus direbus dulu, ya kan? Dimasak dulu baru dimakan. Sama, zaitun juga gitu, tidak bisa langsung dimakan karena rasanya tuh sepet gitu, nggak enak ya. Baunya juga ceng kayak gitu, ya. Tapi buah ini adalah buah yang diberkahi dan memang ini buah yang sangat menyehatkan. Kemudian ada wanahla, ada kurma. Kurma juga sesuatu ya kalau di Indonesia tuh seperti buah kelapa. Semuanya bisa dipakai di dalam dari kurma itu, mulai dari pelepahnya, dari apa namanya buahnya tuh dari yang mentah sampai yang setengah matang sampai yang masak, kemudian bisa disale, dikeringkan, itu dia bisa juga dibuat jadi minuman. Ada wine yang dari dari kurma juga, ada orang yang bisa bikin yang kan dia manis jadi bisa dipakai untuk wine, bisa dibuat juga cuka. Jadi banyak sekali ragam penggunaannya dan pemanfaatannya. Kita tahu sendiri kalau kita berpuasa kemudian minum makan kurma itu kita biasanya akan sangat apa punya kayak tenaga lebih gitu ya. Iya. Selanjutnya, oh ini ada kata Marina, kalau buat anak-anak suka dipotong kecil-kecil supaya dimasukin telur dadar atau dibuat pasta. Iya, karena memang rasanya ya anak-anak harus diperkenalkan, tapi nggak bisa makan begitu aja. Tapi kalau orang udah udah biasa makan zaitun itu seperti kayak lalap gitu loh. Jadi di salad gitu dimakan aja, kletus 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 gitu. Dan alhamdulillah setelah setahun saya di sana, setahun 2 tahun, baru saya bisa menikmati itu ya zaitun itu. Oh begini. Sama mungkin kalau orang barat makan jengkol mungkin perlu waktu untuk bisa menikmati jengkol itu. Oke, selanjutnya bahasa itu nawa nakhla wa hadaiqa gulba, dan juga pohon dari air dan tanah itu maka akan ada kebun-kebun ya. Hadaiqa wa gulba. Eh, apa yang disebut dengan gulba? Gulba juga mempunyai bahasa banyak penafsiran penafsiran ya. Selanjutnya teh. Gulba itu bisa artinya pohon kurma ya. Pohon kurma yang besar-besar lagi yang rindang itu menurut Al-Hasan dan Qatadah. Ada yang mengatakan dari Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan itulah adalah pohon yang lebat ya, yang rimbun, pohon yang rimbun itu disebut dengan gulba. Karena kebun-kebun itu biasanya enak kalau pohon-pohonnya rindang. Kalau Ibnu Abbas mengatakan bahwa gulban itu pohon yang dapat dijadikan naungan ya. Kalau dari Ali Ibnu Abu Talha mengatakan gulban adalah pohon yang tinggi-tinggi, dan gulban itu Ikrimah mengatakan gulban adalah pohon yang besar yang ada yang besar di bagian tengahnya. Jadi maksudnya pohon seperti ini yang punya apa yang keker gitu, pohon yang keker gitu. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya wa fakihata wa abba ya. Dan juga dari tanah dan dari air itu Allah mengeluarkan ya buah-buahan ya. Buah-buahan, dan juga tafsirnya abba itu adalah rerumputan. Mata'allakum wali an'amikum, dan itu menjadi suatu kesukaan ya, suatu kesenangan ya bagi kamu sekalian sebagai manusia, dan juga wal an an'amikum, dan juga binatang ternak kamu ya. Jadi semua yang Allah ciptakan itu adalah bukti bahwa eh, kenikmatan-kenikmatan itu adalah satu bukti kasih sayang Allah yang sangat tidak terhingga kepada manusia. Dan
kenapa disebutkan di sini ada binatang ternak? Karena manusia juga senang dengan binatang ternak. Kan makan ya, makan daging ya. Jadi binatang ternak ini juga dikasih, kalau kita dikasih makannya oleh Allah juga. Jadi kan kita makan binatang ternak, tapi binatang ternak juga diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kembali ringkasan dari hikmah bahasan hari ini adalah slide selanjutnya ya. eh, Tema hari ini adalah hendaklah kita ya membuka mata kita untuk melihat anugerah Allah, memikirkan ya. Kalau kita tidak melihat oleh terlihat mata, maka hendaklah kita menggunakan mata batin atau akal pikiran kita sehingga kita sampai kepada hakikat siapa yang memberikan kenikmatan makanan kepada kita. Hendaklah kita juga kedua, hendaklah kita juga apa namanya? Tadabur tentang kenikmatan ya, kenikmatan dari makanan itu ya, rasanya itu macam-macam, enak-enak ya, eh manfaatnya juga ya, kayak tadi Teh Tini rujak, waduh rujak tuh memang keren kalau panas-panas makan rujak tuh. Hmm, ya, dan itu mengandung banyak vitamin, banyak mineral, menyehatkan kita gitu. Dan kalau kita sehat berarti kita akan Allah yang memberikan kita sehat, ya kan? Dan juga itu pertama dari kenikmatan rasa dan manfaatnya. Dan kemudian ada lagi kontemplasi tadabur tentang proses makanan itu sampai ke tangan kita. Bukankah dengan Allah sudah menjadikan makanan itu terdistribusi kepada kita. Tapi dengan adanya buah-buahan, dengan adanya sayuran, maka ada orang-orang yang dari proses sampai ke tangan kita itu mereka mendapatkan rezeki dari menjual mangga, rezeki dari jual beras. Itu kan untuk beras saja berapa orang yang terlibat mulai dari petani, nanti kalau di Indonesia ada tengkulak, ada yang beli besar, distributor ke toko-toko itu ya, baru kemudian sampai ke kita. Nah, itu semua proses itu mengandung proses makanan itu sendiri makanannya penuh berkah, tapi prosesnya juga membawa keberkahan buat manusia, sehingga manusia bisa mendapatkan rezeki dari makanan-makanan yang digratiskan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kemudian kita tadabur itu, maka kita bisa melihat sifat-sifat Allah, melihat kebaikan-kebaikan Allah, melihat kemurahan-kemurahan Allah dari makanan yang kita makan sehari-hari. Dan setelah itu tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah. Ya, mengenal Allah itu gimana sih Mbak? Yaitu tadi mengenal sifat Allah itu loh. Melihat bahwa oh yang kita itu ternyata dipelihara sama Allah ya, ternyata kita tuh dikasih makan sama Allah gitu. Dan selanjutnya menjadikan kita orang yang pandai bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita itu, maka kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah. Tidak hanya kita tingkatkan level kita dari yang dahulunya Alhamdulillah, tapi nggak tahu artinya, pokoknya ngomong Alhamdulillah aja gitu. Menjadi level yang memang kita kontemplasi, kita memahami dengan benar kenapa kita mengucap Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah itu tidak bisa meskipun Allah akan memberikan ya lebih banyak lagi pahala dari mengucap alhamdulillah, tapi saya kadang-kadang malu. Alhamdulillah itu kan tidak bisa juga mereplace gitu loh kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Allah hanya minta alhamdulillah aja gitu. Itu aja sudah Allah udah senang. Karena itu hendaklah kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur ya, tidak kemudian tidak buang-buang makanan ya. Jadi kalau misalnya ke kondangan, pikirkan benar apakah kita mampu makan atau tidak. Jangan sampai kita membuang makanan ya ketika ketika banyak karunia Allah di kondangan itu kita buang makanan karena nafsu kita. Hendaklah kita kalau ke kondangan ya harus satu dulu lah gitu, makanan sedikit dulu ya. Sedikit dulu kita makan gitu. Nah, kemudian kita oh masih kepengen bakso, minta makan bakso gitu kan. Nanti kalau udah kenyang ya udah enggak satu lagi aja es krim gitu. Tapi tidak kemudian kita ambil semuanya dan kemudian kita tidak bisa makan dan akhirnya dibuang karena itu adalah mubazir. Dan kalau dibuang yang kita buang adalah apa? Buatan Allah loh. Yang dibuang itu adalah
Bukan kok Mbak, yang masak spaghettinya itu orang si koki. Iya, iya, tapi koki itu bisa spaghetti itu kan dari petani, gandum, dari ditumbuhkan Allah, gandum petani, kemudian di blender apa dihaluskan, kemudian diproses lagi sampai jadi spaghetti, akhirnya sampai ke meja makan kita. Ya, jadi apa namanya? Kita akan moga-moga menjadi orang yang pandai bersyukur dan tidak hambur-hambur terhadap makanan. Ya, saya juga di rumah juga biji satu satu butir nasi pun tuh saya cari itu ya. Alhamdulillah ya, habisin ya, karena itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu bisa sampaikan hari ini. Semoga sesi sekarang ini meskipun materinya itu kelihatannya memang biasa gitu, tapi yang penting adalah bagaimana setelah ini kita menjadi orang-orang yang bisa tadabur terhadap apa yang makanan yang ada di depan kita ya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang mengenal Allah dan bersyukur kepada Allah. Baik, kita cukupkan dulu. Ada yang masuk ke chat, Teh Inai? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jasakillah Mbak Ani atas pemaparannya. Eh, ada sisa waktu 6 menit lagi untuk pembahasan, 5 menit lagi untuk pembahasan. Barangkali dari teteh-teteh ada yang mau bertanya. Di sini di kolom chat ada yang sudah menyampaikan. Ada di saya sendiri. Iya, Dari boleh, saya boleh, sendiri. boleh ya. Setelah saya belajar Al-Quran, saya memahami kebesaran Allah. Jadi ya lebih apa ya? Oh, ternyata prosesnya seperti itu. Ternyata eh, dari satu buah aja itu bervariasi, kemudian sayuran. Pokoknya nggak kebayang lah kebesaran Allah tuh langit dan bumi gitu. Merenung gitu dari Baik ya, iya. baik ya. Allah tuh baik sekali sama kita Nah, gitu. Iya, karena itu ya, ya semoga mungkin jadi eh, moga-moga dengan adanya bahasan kita kali ini tuh paling tidak jangan sampai kita lupa bilang alhamdulillah ya setelah selesai makan ya. iya, Alhamdulillahilladzi, kan doanya kan alhamdulillahilladzi atau amana wasakona aman. wajalna minal muslimin. Jadi kita kan terima kasih kepada Allah yang sudah memberi makan kepada kita kan gitu ya, dan emang betul pada hakikatnya seperti itu. Iya. Iya, Kemudian dari Teh Marina tadi sudah juga ya disampaikan dijawab. zaitun, ya mengenai zaitun. Iya, Biar anak-anak mau makan biasanya dipotong kecil gitu. Tadi tuh ada yang sedikit eh mengganjal yang itu Mbak, kalau katanya kalau membuang-buang makanan itu kan mubazir ya, iya, itu akan hilang keberkahan. Hilang keberkahan itu misalnya bentuknya bagaimana gitu? iya. Jadi begini, eh itu kan makanan itu kan Allah yang kasih Iya, ya, Allah yang kasih. Kemudian kalau misalnya kita itu menyia-nyiakan makanan, itu hilang keberkahan dalam arti begini. Kita tuh menyia-nyiakan pemberian Allah. Itu yang pertama. Jadi yang harusnya kita konsumsi ya, yang di dalamnya sudah dijamin ada keberkahan ya. Kan kalau kita makan kan Allahumma barik lana, ya kan? Fima rozaktana wakina adzabannar. Kan kalau sebelum makan kita bilang, ya Allah berkahilah kami. Ya, memang dengan kalimat itu maka makanan yang kita makan itu mengandung berkah. Ya. Nah, kemudian jadi kalau misalnya kita itu menghambur-hamburkan, itu berarti kan kita menyia-nyiakan. Kayak seperti gini loh Teh Inai, kalau ada Tata tadi cerita yang risoles 10 tadi ya, iya, ada orang ngasih risoles sama kita, ya. Kalau dia tahu bahwa risoles itu nggak dipelihara, misalnya risoles itu ditaruh aja nggak ditaruh di kulkas, nggak belum habis, nggak dihabiskan, taruh kulkas, kemudian bukannya lupa ya, kalau lupa beda. Tapi kalau misalnya dia menyia-nyiakan aja, biarin aja, atau dia nggak mau sedekahin, misalkan dia banyak makanan di rumah, dia nggak sedekahin. Intinya si risoles tadi tidak dipelihara, ya, tidak tidak dipelihara, tidak diperhatikan. Ya, kemudian ketika tetangga kita tahu, sampai tahu bahwa kita itu membuang risoles itu, kita makan satu atau dua, yang delapannya tuh dibuang. Kira-kira apa yang akan dirasakan oleh tetangga itu? ya kecewa. 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 Dia pasti, males ngasihin ah. Ya, males ngasih lagi.
Masa ngasih lagi gitu kan, itu berarti kalau kita kembalikan pada kasus apa, tentang Allah, ya Allah ini nggak bersyukur nih, ya udahlah apa namanya, ya gitulah, semirip-mirip seperti Iya, itu. iya, iya. Maka nanti rezeki kita tuh bisa terhambat dengan adanya begitu. Itu kalau dari sisi Allah. Tapi kalau di sisi manusia, ya, eh ada siapa dulu, ada yang pernah di YouTube tuh mengatakan, kalau satu orang menyisakan, ya, satu orang tuh menyisakan satu butir nasi, ya, negara kita berapa orang? 200 miliar, katakan gampang aja, 200 miliar. Berarti ada 200 miliar butir nasi. Itu banyak loh teh. Itu Iya. kata udah, kalau nggak ada yang bilang tuh sekian sekian truk atau gimana gitu, saya lupa lagi. Tapi maksudnya 200 miliar butir nasi itu banyak, dan itu bisa untuk orang-orang, kan nggak semua orang bisa makannya. Zaman sekarang tuh ada orang yang makan sehari sekali, ya. Kadang-kadang makannya cuma pakai, ada yang pakai garam, ada gitu ya. Ada yang pakai sayur sayur apa, sayur ginseng, tahu nggak yang di pinggir itu kan, di kan ada yang sayur ginseng itu loh, yang Ya, nu leueur. yang yang nggak beli, tahu nggak sih, yang Ya, ya. diambil gitu kan, Enak Sin- itu ya. enak, Sinterong, tapi kan nggak beli gitu loh, bukan sintrong, bukan. bukan. Nah itu teh, eh, ada nenek-nenek yang eh, acaranya Deddy Mulyadi, dia tuh makan kayak gituan, dia kasih garam, dia di sayur sama dia makan nasi sama itu aja gitu. Aduh, itu saya juga ngeliatnya, masya Allah gitu kan. Terus ada lagi yang cerita, yang ada yang sampai nggak bisa makan kan, misalkan sehari sekali aja, dia nggak selalu bisa makan sehari sekali kalau dia nggak dapat, nggak bisa beli beras gitu, ada seperti itu. Ya maksudnya dari situ kita jadi melihat, iya ya, memang satu butir nasi kayak, ya, kayak nggak ada harganya, tapi Allah mengatakan tidak, itu harus dipelihara. Jadi harus kita, benar-benar harus kita makan, ya. Kalau mungkin buat ibu-ibu agak sulit ya, kalau ibu-ibu gampang, anaknya nih yang susah, betul nggak? Iya. Ya kan, anaknya susah. Tapi coba di anak tuh bisa kok, asal kita menceritakan, kita edukasi anak-anak kita bahwa apa namanya, mereka juga harus peduli kepada makanan yang mereka makan, gitu kan. Yaitu proses, Teh Ina. Proses Iya. saya dulu juga ketika kecil, anak saya juga ada yang dia nggak bisa makan, misalnya apalah gitu, ada yang sedikit sedikit dibuang, tapi ya saya selalu istighfar gitu untuk itu gitu, dan saya berusaha ya, tapi ketika tapi tetap diedukasi edukasi sampai sekarang juga akhirnya ya bisa makan makan itu gitu. Kemudian kalau misalkan Mbak, atau kalau begitu berarti kita harus banyak makan dong? Nggak gitu, kadang-kadang kita kalau punya banyak, kasihin ke tetangga kita, makanya kita harus punya orang-orang yang bisa kita kasih, ya. Kalau ada orang bisa kita kasih, ada juga hewan-hewan yang bisa kita kasih gitu kan. Atau punya ayam, atau punya Kucing. kucing, kan gitu kan. Itu bisa menjadi apa namanya, artinya tidak dibuang makanan itu. Apalagi kalau ayam tuh sebetulnya keren itu. Ayam tuh karena dia mau makan semuanya. Katakanlah misalkan nasi sisa anak anak bayi kita, anak balita kita itu kan bisa kita kasihkan kepada ayam, dan itu masih bisa manfaat karena ayam bisa makan. Kalaupun lebih, dia jadi kompos. Gitu, ya. Oke, Taina, terima kasih ya Ya. atas perenungannya. Hmm. Iya. Waktunya Mungkin sudah eh, lebih eh, dari 2 menit. ya, Mbak. ya, kita tutup dulu Ya. ya. Saya juga mohon pamit kepada ibu bapak sekalian. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan, di lain hari. Dan pesan saya dalam seminggu ini, hendaklah banyak kontemplasi terhadap terhadap makanan yang kita makan, sehingga sehingga makanan yang kita makan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenal Allah dengan lebih baik, ya. Silakan Teh, insya Allah sampai minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Assalamualaikum khairan warahmatullahi kasihan. wabarakatuh. Hani yang sudah memaparkan dengan begitu lengkap ya, dengan begitu detail dari ayat yang tadi dijelaskan. Semoga apa yang disampaikan menjadi ibrah buat kita semua, kita mengambil hikmahnya dan untuk menjadikan kita lebih baik. Eh, Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan
Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada teteh-teteh yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila dari saya sendiri tadi banyak kekurangan dalam memberikan atau dalam menyampaikan ya, atau dalam mengkoordinir acara ini. Terima kasih pada yang sudah bergabung. Ada Teh Dewi, kemudian ada Teh Ayung, ada Teh Popon, Teh Warniti, ada Teh Elin, Teh Widya, kemudian Teh Iis, ada Teh Iis Bogor, ada Teh Marina, ada Bu Nani. Hatur nuhun semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Semoga sehat selalu. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.